Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebaikan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebaikan masih di tema Egyptian series ya, yang berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Berkaitan itu, koneksi cinta secara spiritual mungkin banyak sekali rahasianya yang sebelum-sebelumnya sudah terungkapkan dalam koneksi cinta secara spiritual. Kita akan cek lagi untuk energi update-nya itu seperti apa. Dan mungkin untuk sahabat bagian yang baru menonton tayangan YouTube-nya Kevin tentang koneksi cinta secara spiritual itu apa, kalian bisa cek aja di video-videonya Kevin di tema-tema tentang cinta secara spiritual. Kalian cek aja ya di playlistnya. Karena Kevin membagi beberapa jenis cinta, seperti cinta secara spiritual, cinta secara mental, cinta secara emosional, dan cinta secara fisik. Karena pembahasan koneksi cinta spiritual ini bikin Kevin merinding sendiri ya. Dan untuk itu ada energi apa sih, terutama dalam energi terbarunya dia, koneksi cinta spiritual kamu. Oke, seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Dan Kevin sampaikan kepada sahabat bagian, ini adalah bacaan general. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke. Sambil Kevin konsentrasi dulu, koneksi cinta spiritual kau dan diri dia. Koneksi cinta spiritual kau dan diri dia. Jika mungkin saat bagian sudah ngikutin channel YouTube-nya Kevin dan kalian terhubung kepada cinta secara spiritual, kalian bisa sebut namanya dia dalam hati kamu ya. Kalian bisa sebut nama dia dalam hati kamu, koneksi cinta secara spiritual kamu. Atau mungkin juga siapapun saja saat bagian bisa sebut nama seseorang di dalam hati kamu, dan dia adalah koneksi spiritual kamu. Ini adalah energinya yang berkaitan dari hubungan kamu bersama dia dalam koneksi cinta secara spiritual. Ada hal apa sih yang bisa terungkapkan, terutama untuk tema kita hari ini? Oke, kita akan cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah logika. Mind. Sahabat bagian, sepertinya pikirannya dia memang sudah terhubung banget sama kamu. Baik pikiran kamu sama dia, dia ke kamu. Ini memang ada sebuah koneksi. Dan mungkin ini adalah jalan Tuhan yang bisa menghubungkan kamu dan dia dengan telepati. Kemampuan pikiran. Kemampuan yang tak terbatas. Ketika dia lagi mikirin kamu terkoneksi. Ketika kamu lagi mikirin dia terkoneksi. Itu adalah kehebatan dari koneksi cinta secara spiritual. Ya, walaupun terkadang koneksi cinta secara spiritual itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa dijelaskan dengan hal-hal yang mungkin sifatnya adalah sains dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah sebuah keajaiban. Karena membahas tentang spiritual itu bukan tentang logika saja. Di energi kartu mind di sini, Kevin melihat bahwa orang ini memang tengah memikirkan kamu. Orang ini mungkin akan menciptakan sebuah komunikasi di mana komunikasinya ini akan selalu terhubung kepada pikiran, kepada ide, hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif. Dia akan membahas hal yang sifatnya adalah positif. Dia akan membahas hal-hal yang sifatnya adalah logis. Sehingga banyak sekali perkataan, banyak sekali pembahasan yang mungkin membuat kalian tuh seru untuk menikmati itu semua. Koneksi cinta secara spiritual itu memang terhubung juga di
cakra mata ketiga. Karena Kevin melihat di sini mata ketiganya dia tuh lagi kuat banget. Di cakra mata ketiganya dia saut bagian kepada saut bagian atau ajna. Dan ajna ini memang berkaitan kuat dengan intuisi. Dia mendapatkan sebuah intuisi dari kamu. Mungkin ada sebuah doa yang kamu sematkan ke dia dan dia merasakan itu. Lalu dia di sini sedang berproses dari hasil doa kamu. Entah kamu mendoakan kesehatannya dia, kamu mendoakan tentang apapun untuk diri dia, agar dia minta maaf, agar dia apa, bla 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 bla. Dia ngerasain ini. Kan ini adalah sinyal yang dia dapatkan. Sehingga orang ini akan berpikir lebih positif lagi untuk terhubung kepada kamu. Oke. Ada energi yang luar biasa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, citra diri. Kartunya adalah Dewa Ra. Ra di sini adalah harga diri. Ra di sini adalah sebuah hal yang mungkin yang sifatnya adalah proses menuju sebuah tujuan. Ya, tujuan hidup bersama kamu itu bukan hanya di dunia ini saja ya. Tapi memang di dunia yang frekuensinya jauh lebih tinggi, mungkin di dimensi yang berbeda. Itu adalah tujuan pertemuan kalian. Karena cinta secara spiritual itu tak terbatas oleh dunia fisik maupun dunia non-fisik. Kamu adalah sesuatu hal yang besar bagi diri dia. Kamu sesuatu hal yang diagungkan. Karena dia merasakan kekuatan cinta yang besar selain dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari sosok lain, itu adalah kamu. Orang ini punya cinta yang besar banget sama kamu, sahabat bagian. Sehingga cinta yang dia rasakan menembus ke ranah spiritualnya. Dan dia bangga punya kamu, dia bangga kenal kamu. Tapi dia tidak ngerasa bahwa keberatan harus seperti apa, menjadi apa, bagaimana. Karena proses menuju cinta secara spiritual itu sudah mengalami banyak peristiwa yang membuat kalian mungkin mendapatkan sebuah pencerahan dalam cinta ini. Pembahasan cinta secara spiritual mungkin berat buat kalian yang baru nonton tayangan YouTube ini atau video ini. Makanya Kevin sarankan kalian cek aja video-videonya Kevin yang sebelumnya, karena bahasan ini mungkin membahas tentang spiritual ya. Dan Kevin melihat ada sebuah awal baru untuk menciptakan sebuah perjalanan menuju proses dan tujuan. Kalimat oracle dari Dewa Ra di sini mengatakan bahwa sebuah awal baru untuk menciptakan perjalanan menuju proses dan tujuan. Berkat doa kamu. Berkat sesuatu hal yang kamu sampaikan kepada dia dalam energi spiritual kamu, entah doa, entah telepati. Ini ternyata dia merespon dalam bentuk intuisi, di mana intuisinya dia akan membuat diri dia berjalan menuju sebuah proses tujuan yang menjadi lebih baik lagi. Karena cinta secara spiritual itu nggak nyiksa kalau misalkan sudah mendapatkan pencerahan, sehingga energinya itu mengalir. Ya, mungkin ada yang komentar dari pembacaan cinta secara spiritual, Kevin, cinta secara spiritual kenapa menyiksa banget? Itu menuju sebuah proses. Mungkin kamu belum mendapatkan sebuah pencerahan atau kesadaran murni, sehingga masih melekat di dalam sebuah hasrat atau gairah. Karena cinta secara spiritual itu tidak melekat kepada hasrat, kepada gairah, kepada keinginan. Mereka natural, ngalir. Makanya cintanya itu besar. Saking besarnya tak terbatas. Sehingga hal yang kecil termasuk masalah, konflik dan lain sebagainya itu tidak terlihat sebagai hal yang mungkin bisa membuat ancaman. Tapi cinta secara spiritual itu meleburkan segala bentuk ketakutan. Dan di sini dia percaya dan yakin bahwa sampai dengan saat ini kamu mencintainya dan kamu masih punya perasaan yang besar kepada dia dan dia tahu akan hal itu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wujud. Oke, kita membahas tentang menuju proses dan tujuan dari kartu Dewa Ra. Di energi ini adalah energi fisik. Kartunya adalah wujud. Kalimat oracle-nya adalah wujud. Saat bagian di dalam doa kamu kepada diri dia akan mewujudkan dari apapun manifestasi doa kamu ke dia. Karena dia menangkap dari sinyal doa kamu dalam intuisinya
dan dia bisa mewujudkan doa kamu. Yang terpenting adalah doa yang baik, doa yang positif. Mungkin ini adalah gerbang dimensi di mana semesta sedang membuka kesempatan bagi sahabat bagian untuk mendoakannya, hal yang positif. Ketika malam hari ini kamu mendoakan hal yang positif, dia langsung merespon dan mendapatkan intuisi dari keilahian. Lalu dia bisa mewujudkan dari doa-doa kamu. Oke, sahabat bagian. Ini ada kode dari semesta ya, bahwa doakan malam hari ini hal yang baik. Dia pasti bisa mewujudkan. Doa yang positif akan kembali kepada kita, hal yang positif juga. Dan itu terwujud. Karena doa adalah manifestasi dari afirmasi, dimana itu pasti terjadi dan terwujud. Semesta berkata wujud, terwujud. Karena ini adalah energi fisik saat bagian. Fisik sifatnya adalah nyata, berada di dimensi kita, di dimensi 3 atau 3 dimensi. Makanya dia bisa mewujudkan apapun dari hasil doa kamu, dan dia merespon dalam intuisi itu. Yang berwujud akan merasakan rasa sakit dan penderitaan. Semua termanifestasikan oleh sebab yang ditimbulkan. Ya, jika kamu merasakan sakit atau penderitaan dan kamu mengampuninya, memaafkannya, maka semuanya akan berdamai. Jika hubungan kamu lagi tidak baik-baik saja dan kamu berdoa agar hubungan ini menjadi baik-baik saja, maka itu bisa sebagai manifestasi untuk hal-hal yang sifatnya positif terwujud. Hubungan kamu sama dia terwujud menjadi hal yang positif. Berafirmasilah dan berdoa. Atau doa dalam keinginan kamu apapun. Yang penting tidak melekat terhadap hasrat atau gairah. Maka semuanya akan terwujud. Ini adalah hal yang positif. Karena cinta secara spiritual esensinya lebih dalam lagi dan lebih dalam. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, istirahat. Kartunya adalah Sarcophagus. Kayaknya dari kemarin Kevin membahas di tema-tema yang berbeda. Di kartu Deeply Oracle, kartu Sleep muncul, dan di sini Sarcophagus muncul, dan kalimat oracle-nya adalah istirahat. Istirahat ini adalah simbol dari ketenangan. Ya, orang ini lagi tenang. Orang ini lagi tenang, merasakan sebuah ketenangan batin. Dia lagi fokus sama ibadahnya, dia fokus sama tujuan hidupnya, ketenangan batin, kedamaian. Dan kamu pun juga akan merasakan ketenangan yang sama. Karena hubungan kamu sama dia ini terhubung loh, sahabat bagian. Kamu tenang, dia tenang. Kamu cemas, dia akan merasakan sebuah kecemasan. Dan cinta secara spiritual ini juga terkoneksi ke hubungan soulmate atau hubungan twin flame. Karena soulmate dan twin flame ini esensinya masuk ke dalam ranah cinta secara spiritual. Orang ini akan jauh lebih santai lagi sahabat kebahagiaan. Mungkin ini adalah doa-doa kamu yang mendoakan dia, mudah-mudahan dia tenang, mudah-mudahan pikirannya jernih, segala urusannya terselesaikan, mudah-mudahan dia juga bisa menikmati hidupnya di usia senja mungkin dan lain sebagainya. Karena cinta yang usia senja ini jauh lebih adem lagi dan nilai spiritualnya jauh lebih tinggi lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk kalian yang masih jiwa-jiwa muda juga bisa merasakan dan menciptakan cinta secara spiritual dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk doa. Jadi orang yang berdoa itu bukan orang yang usianya senja saja. Doa dalam cinta ini universal dari segala usia. Dan Kevin melihat di sini hubungan kamu akan jauh lebih tenang lagi karena dia juga merasakan ketenangan. Kalimat oracle-nya adalah beristirahatlah untuk sementara waktu, kau tak perlu menghabiskan semua tenagamu. Artinya orang ini masih punya tenaga yang besar untuk menikmati kebahagiaan sama kamu. Walaupun konteks dalam koneksi cinta secara spiritual ini luas cangkupannya, cinta tak harus memiliki, namun bisa merasakan cinta dan memberikan hal yang positif, memberikan sebuah doa. Cinta secara spiritual adalah cinta yang bisa berbagi kebahagiaan dan support system. Cinta secara spiritual tidak melekat kepada hasrat dan keinginan yang kuat. Sehingga cinta kamu bersama diri dia akan selalu merasa damai dan selalu bisa merasakan waktu untuk beristirahat. Karena selalu memberikan sebuah ruang. Ini adalah cinta yang esensinya sangat tinggi sekali saat bagian.
Termasuk cinta kita kepada Tuhan, kepada Sang Hyang Widi, kepada Tuhan kita. Itu adalah bentuk dari cinta secara spiritual kita kepada Tuhan. Tapi ini adalah makhluk Tuhan dia. Kita memberikan keluasan hati. Kita memberikan sebuah ruang agar tumbuh bersama. Dan di sini kami melihat suasana kamu sama dia memang nyaman, sangat kebahagiaan. Dia ngerasain nyaman. Lalu selanjutnya perjalanan. Oke, sangat kebahagiaan. Kevin tarik ke energi Dewa Citra Diri, sebuah awal baru untuk menciptakan perjalanan menuju proses dan tujuan. Kartu yang selanjutnya di sini adalah perjalanan journey. Perubahan adalah bagian dari proses kehidupan, lanjutkan saja. Ya, dia akan mewujudkan hal-hal yang berkaitan dari tujuan hidup kamu sama dia yang jauh lebih positif lagi. Dan kemudian perjalanan kamu sama dia ngalir. Nah, lanjutkan saja, tidak usah ngerasa gimana, karena intuisinya dia mengatakan bahwa aku nyaman sama kamu. Aku nyaman sama kamu, kita melanjutkan perjalanan cinta ini dengan kedamaian, dengan sukacita. Tak perlu banyak hal yang mungkin sifatnya adalah ancaman, keributan dan lain sebagainya. Dia nggak mau, dia pengennya tenang, damai-damai aja sama kamu, karena orang ini masih akan tetap berjalan sama kamu. Ini adalah energinya. Oke, kita cek menggunakan kartu tarot Nefertari. Ini kartunya udah langka banget nih, dari Lo Scarabeo, Itali, terbitan dari Itali. Kita akan cek ya untuk energinya. Kita tarik energinya. Koneksi cinta secara spiritual. Kevin ambil tema ya dari kelima kartu di atas. Koneksi cinta secara spiritual. Intuisinya dia yang terpanggil dari doa kamu pada dia. Ini Kevin jadikan tema ya. Kevin jadikan tema untuk saat bagian. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Sambil Kevin merasakan energinya di sini. Kita akan cek perjalanan kamu bersama diri dia dalam koneksi ini yang paling dalam. Perjalanan kamu bersama diri dia dalam koneksi ini. Oke, untuk energi yang selanjutnya, saat bagian kartunya adalah Six of Pentacles. Ini adalah hal yang sifatnya adalah berbagi perasaan yang mendalam, intuisi yang terhubung kepada kamu. Bukan hanya kamu saja yang mendoakan dia, dia pun juga sama mendoakan kamu. Makanya cintamu bersama diri dia ini tak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena cinta yang berevolusi dalam doa sahabat bagian. Artinya cinta yang diimbangi oleh kepercayaan bahwa aku dan kamu pasti akan terhubung. Dan aku berbagi dalam cinta kasih ini bukan kepada hasrat, tapi kepada dorongan doa. Doa yang sumbernya dari rasa percaya kamu kepada Tuhan menjadi hal yang positif kemudian terwujud. Makanya hubungan kamu sama dia nantinya akan berbahagia bersama di kehidupan setelah kematian. Pasti akan bertemu sama kebahagiaan. Karena cinta secara spiritual itu tak terbatas oleh tubuh daging. Tubuh spiritual kamu atau roh kamu itu memang sudah bertemu. Memang merasakan sebuah koneksi yang mendalam. Makanya hubungan ini gak bisa diputuskan. Hubungan karma cinta ini gak bisa diputuskan. Nikmati, jalani. Dan beberapa di pembacaan Kevin yang tema-tema yang dulu tentang cinta secara spiritual, Kevin, cinta secara spiritualku tuh berat banget kayak gini. Ini gak bisa diputuskan karma cintanya, tapi dinikmati, diolah, dipelajari, kemudian kalian bisa merasakan sebuah kedamaian,
waktu untuk beristirahat karena memberikan sebuah ruang sehingga perjalanan kamu nggak menyiksa. Kadang karma cinta itu membelenggu untuk saling menyakiti atau disakiti. Tapi ketika sudah berubah menjadi hal yang positif, yang pada dasarnya ini nggak bisa diputuskan, tapi dinikmati, kalian belajar berproses di situ, maka semuanya berproses menjadi lebih baik. Seperti halnya hubungan twin flame. Twin flame itu nggak bisa diputuskan. Twin flame itu satu. Hanya satu orang saja. Sepanjang hidup kamu hanya bertemu satu orang sepanjang hidup kamu. Dan itu nggak bisa diputuskan. Kalau diputuskan semakin menyiksa. Maka belajar untuk beradaptasi agar kekuatan hubungan kamu bersama twin flame kamu sebagai cinta secara spiritual ini bisa dinikmati. Maka imbangi dengan doa. Termasuk hubungan soulmate, imbangi juga dengan hal yang doa. Hubungan past life, karena ada ikatan spiritual, itu juga imbangi dengan kekuatan doa. Maka di sini kalian bisa berbagi. Dan intuisinya dia mengatakan bahwa aku sedang mendoakanmu. Aku mendoakan tentang kerejekian untuk kamu. Kalau aku punya rezeki, aku kasih ke kamu loh. Ini adalah energinya dia. Karena kartunya adalah Pentacle. Pentacle ini berkaitan dari materi atau uang. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ace of Pentacle. Saat bagian manifestasi perwujudan apapun yang kamu doakan kepada dia, dia berproses dan kemudian mewujudkan. Kita tarik lagi di kartu atas, kartu fisik di sini. Kalimat oracle-nya adalah wujud. Dan di sini adalah Ace of Pentacle. Ace of Pentacle itu adalah manifestasi atau perwujudan atau peluang keberhasilan. Jadi memang benar doa kamu kepada dia bisa terwujudkan. Yang penting doanya positif. Doanya positif, terwujudkan. Mungkin dia adalah alat dari manifestasi hasil afirmasi kamu. Kamu mendoakan dia, dia bisa menjadi alat dan juga bisa sebagai penyambung kerejekian buat kamu. Kita mendapatkan sebuah kerejekian itu pasti ada perantaranya. Dan dia bisa menjadi perantara Tuhan untuk memberikan rezeki kepada kamu. Karena kamu mendoakan. Dan terlebih jika dia adalah pasangan kamu, suami atau istri kamu mendoakan dia. Dia adalah perantara Tuhan untuk menghasilkan rezeki buat kamu. Ini adalah koneksi cinta secara spiritual. Esensinya ada di sini. Oke, jadi dia bisa menjadi alat perantara Tuhan ya, untuk menghasilkan atau memanifestasikan perwujudan apapun kepada diri satu bagian. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The High Priestess. Bener kan? Ini berkali-kali ya Kevin sampaikan kepada satu bagian. Di pembacaan Kevin, kalau cinta secara spiritual, kartu yang sering muncul The Hermit, The High Priestess, The Hierophant, itu pasti nggak ketinggalan. Hermit, Hierophant, The High Priestess. Dan di sini kartunya adalah The High Priestess. Cinta secara spiritual itu penuh dengan rahasia. Namun rahasia ini yang terungkapkan dalam kesadaran dan pencerahan yang tinggi. Maka esensinya kamu akan menyadari bahwa dia adalah perantara Tuhan buat kamu untuk mewujudkan keberlimpahan, kebahagiaan. Meskipun kamu tidak bergantung kebahagiaan sama dia, tapi dia adalah perantara Tuhan. Dan ini adalah energi hal yang luar biasa buat saat bagian. Maka jalani aja. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ten of Swords. Saat bagian, kesedihanmu adalah kesedihannya, penderitaan kamu adalah penderitaannya, dan itu memang terhubung. Kalian memang terhubung saat bagian. Kalian memang punya koneksi yang besar banget. Dan di sini Kevin melihat pikirannya dia ini bisa kacau. Kalau kamu tuh lagi ruwet, maka sampaikan dalam telepati bahwa aku terhubung kepada kamu dengan hal yang positif, agar dia tidak cemas. Kamu ada masalah, kamu lagi ngalamin hal apa ini, dia bisa tahu loh, tanpa kamu beritahu dia. Ini hebatnya. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah keajaiban dari cinta secara spiritual. Kamu lagi kenapa, lagi bagaimana, lagi seperti apa, situasinya gimana, kamu gak ngomong sama dia, dia tahu. Bukan kebetulan, itu yang namanya koneksi satu bagian. Makanya cinta secara spiritual berperan untuk itu.
Kita nggak perlu menggunakan bahasa verbal kita. Dia akan tahu dengan bahasa non-verbal kita. Baik dari telepati, baik dari firasat, baik dari intuisi, dia akan tahu itu. Sehingga cinta secara spiritual nggak membutuhkan validasi, harus gini, harus gitu, enggak. Natural. Karena spirit kalian atau roh kalian itu yang terhubung satu sama lain. Oke, kuat banget nih energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Swords. Saat bagian dia membebaskan kamu. Dia membebaskan kamu. Mau ngapain silahkan. Aku doain yang terbaik buat kamu. Karena untuk saat ini orang ini enggak istilahnya adalah harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gitu. Enggak. Dia natural, ngalir aja. Karena dia udah mencintai kamu dengan kedamaian dan perasaan tenang. Di kartu Sarcophagus di atas. Dan Queen of Swords ini memiliki makna tentang kebebasan. Dan orang ini nggak akan seribet itu saat bagian. Karena suasana hatinya dia tuh benar-benar lagi tenang banget. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Queen of Wands. Wow, dua energi feminim muncul. Kalau berkaitan dua energi feminim di sini muncul, ini mengindikasi kuat banget saat bagian bahwa hubungan kamu bersama diri dia adalah sesuatu hal yang memang harus disyukuri. Ketika hubungan kamu penuh dengan rasa syukur, mengalir. Ini Kevin nggak bisa berkata apa-apa sih. Kadang kalau baca ini tuh susah menerjemahkan dengan kata-kata atau bahasa. Sebisanya Kevin yang nyampein hal ini, karena ranah spiritual itu butuh pemahaman yang lebih tinggi. Dan kamu dengan dia punya energi yang gede banget sahabat bagian, punya empati yang sama-sama besar. Hubungan cinta secara spiritual itu lepas dari narsistik. Udah lepas dari sisi narsistik, NPD atau apa, udah lepas. Karena dua-duanya di sini adalah empati. Oke, berkaitan itu kita akan cek dari kata hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan ya. Kita tarik untuk kata hatinya dia. Kata hatinya dia kepada sahabat bagian dalam koneksi cinta secara spiritual. Intuisinya dia yang terhubung kepada doa-doa kamu. Intuisinya dia yang terhubung kepada doa-doa kamu. Kata hatinya dia yang terdalam. Kata hatinya dia yang terdalam. Yang tersampaikan dari dia kepada sahabat bagian isi hatinya. Kevin pakai kartu Oracle karya Kevin, namanya adalah kata hati Oracle Twin Flame. Karena Twin Flame itu adalah bagian dari cinta secara spiritual, soulmate, hubungan past life, bahkan hubungan karmic, relationship itu juga bagian dari cinta secara spiritual, atau hubungan karma itu juga bagian dari cinta secara spiritual. True soul connection itu juga sama, bagian dari cinta secara spiritual. Kita akan cek untuk kata hatinya dia kepada sahabat bagian. Kamu adalah cahaya di ujung terowonganku. Oke, kamu adalah cahaya yang memberikan sebuah penerang di dalam hatinya dia. Doa-doa kamu ternyata memberikan cahaya buat diri dia. Ketika dia tersesat, ketika dia melakukan sebuah dosa, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kamu yang mendoakan dia. Dia mendapatkan sebuah pencerahan, dia mendapatkan sebuah cahaya untuk keluar dari permasalahan itu. Simbolnya di sini ada sosok laki-laki, dia berada di sebuah tebing, di bawah tebing yang gelap. Doa kamu itu seperti cahaya pagi bagi diri dia, terang, dan kemudian memberikan sebuah jalan. Sunflower adalah simbol dari kebahagiaan. Karena doa kamu membuat diri dia bisa keluar dari kegelapan. Kamu adalah cahaya di ujung terowongan bagi diri dia. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku harap kamu ada di sampingku. Ya. Meskipun tubuh fisik ini tidak bisa menyatu, meskipun tubuh fisik ini tidak seharusnya harus nempel terus, tapi doa yang tersampaikan akan membuat hati menjadi lebih tenang lagi.
Walaupun terkadang dia kayak pengen banget ketemu sama kamu, pengen ngejalin hubungan secara nyata dengan kamu. Itu adalah manusiawi yang terkadang ngerasain sepi, ngerasain sendiri. Tapi cinta secara spiritual akan memberikan sebuah cahaya di dalam kesepian itu. Mungkin situasinya untuk saat ini lagi hujan di tempatnya atau di tempat sahabat kebahagiaan, sehingga dia ada pikiran main mengatakan bahwa aku harap kamu ada di sampingku. Dan simbolnya di sini ada sosok mengenakan baju berwarna putih, lalu hujan sedang mengguyur. Ini simbolnya itu hujan ya. Hujan sedang mengguyur di sebuah ladang bunga matahari. Ini kartunya semua gambarnya bunga matahari. Menandakan bahwa perasaannya dia kerasa pengen terhubung kepada kamu secara langsung di kala hujan. Ya memang hujan itu terkadang membuat kita rindu dan membuat kita tuh pengen Indomie. Cabenya 5. Oke, selanjutnya, aku ingin selalu ada untukmu. Ya. Dia ingin selalu ada untukmu. Dan memang sudah terwujudkan. Bahwa cinta secara spiritual itu memang sudah terwujud, selalu ada. Tidak usah merasa cemas, tidak usah merasa sendiri. Karena energi kalian yang akan memberikan suasana nyaman di dalam hubungan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kita sudah bersama selama berabad-abad. Nah, indikasinya adalah hubungan kamu sama diri dia memang tak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga reinkarnasinya akan bertemu. Dan di kehidupan saat ini adalah potongan-potongan dari jiwa kamu yang sebelumnya memang sudah ketemu. Makanya cinta ini gak bisa diputuskan. Hubungan ini nggak bisa diputuskan. Nikmati, jalani dengan kesadaran dan juga pencerahan, sehingga tidak ada sebab penderitaan. Karena pada dasarnya hubungan kamu bersama dia adalah hubungan karma. Kamu sama diri dia memang diminta untuk bisa menyelesaikan misi jiwa kamu dalam cinta secara spiritual ini, untuk berdamai, untuk bersama, walaupun tak menyatu secara fisik, tapi saling mendoakan. Karena kamu sama dia memang sudah melewati banyak abad. Udah berabad-abad kalian bersama dalam energi spirit kamu. Dan di sini ketemu. Makanya perasaan itu tuh selalu terhubung terus. Dia selalu terhubung terus sama kamu. Karena itu adalah bagian dari jiwa kalian yang memang sudah menyatu. Wow, ini adalah kata hati yang luar biasa. Berkaitan dari energi kamu bersama dia dalam koneksi cinta secara spiritual. Berkaitan itu ada zodiak apa sih yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, zodiaknya nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya saja ya, sahabat bagian. Kita akan cek untuk zodiaknya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah Taurus. Ada energinya Taurus di situ. Lalu selanjutnya adalah Aquarius. Oke, selanjutnya adalah Libra. Lalu selanjutnya adalah Pisces. Lalu selanjutnya di sini adalah Cancer. Ada energinya Cancer. Selanjutnya di sini adalah Aries. Lalu selanjutnya adalah Sagittarius. Lalu selanjutnya adalah Virgo. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir ada Gemini. Yang terakhir adalah Leo. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, sahabat bagian. Kevin ulangi lagi, zodiaknya adalah Taurus, Aquarius, Libra, Pisces, Cancer, Aries, Sagittarius, Virgo, Gemini, Leo. Lalu inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Inisial namanya bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Ini adalah inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek untuk energinya. Untuk inisial yang pertama ada huruf C untuk Charles, ada huruf U untuk Ultra, ada huruf X untuk Christmas. Lalu selanjutnya di sini adalah huruf S untuk Singapura. Lalu selanjutnya ada huruf L untuk Luna, ada huruf V untuk Viera. Selanjutnya adalah huruf Z untuk Zero.
Lalu di sini ada huruf E untuk Eropa, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf D untuk Delta. Selanjutnya adalah huruf I untuk Indonesia, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf P untuk Papa. Selanjutnya adalah huruf Q untuk Queen. Selanjutnya adalah huruf K untuk Kevin, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf M untuk Mama. Lalu di sini ada huruf R untuk Romeo, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf G untuk Gamma, dan yang terakhir di sini adalah huruf W untuk Woman. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya ya sahabat bagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata aimasu.